Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita tentang apa yang terjadi pada akhir zaman, di mana Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dia berkata dalam ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saya menggarisbawahi perkataan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Artinya, dia tidak lagi menuruti kata Tuhan, dia tidak lagi menuruti hati nuraninya, dia tidak lagi menuruti berdasarkan kasih Kristus, tetapi dia menuruti berdasarkan kedagingannya, berdasarkan hawa nafsunya. Nah, kalau kita melihat pada saat ini di media online, di YouTube, atau membaca dalam berita-berita online, bagaimana kebenaran ini digenapi. Banyak orang yang tidak lagi bisa mengampuni. Banyak orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas setiap kata-kata yang membuat dia tersinggung, dan dia membalas dengan kata-kata yang sama. Membalas setiap sikap yang memfitnahnya, dia balas juga dengan fitnahan kepada orang yang memfitnah dia. Dia membalas juga caci maki dengan caci maki. Dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini berarti memang firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini sedang digenapi. Bagaimana banyak orang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Saya sangat terkesan ketika saya belajar akan firman Tuhan tentang pribadi daripada Daud. Ya, pembacaan firman Tuhan saya sudah sampai di 2 Samuel. 2 Samuel ini mengisahkan tentang bagaimana Daud, ya, dalam pasal yang pertama ketika ada 2 orang yang bernama Rekab dan Baana. Mereka setelah membunuh Isiboset. Isiboset ini adalah anak daripada Raja Saul. Raja Saul sudah meninggal di pegunungan Gilboa, dan akhirnya Isiboset melanjutkan kepemimpinan daripada Raja Saul, dan Isiboset ini dibunuh oleh 2 orang ini, dan mereka membawa kepala daripada Isiboset pergi kepada Raja Daud, dan mereka berpikir Daud pasti akan senang dan memberikan hadiah kepada mereka karena mereka telah berjasa menyingkirkan orang yang memusuhi Daud. Tetapi apa yang terjadi? Daud berkata kepada kedua orang ini bahwa demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawanya dari segala kesesakan, dia memberitahukan kepada kedua orang ini, ketika ada orang membawa kabar bahwa Saul sudah mati, dan dia memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka Daud menangkap dan membunuh orang ini sewaktu dia berada di Siklag. Dan itu akan menjadi upah daripada kabar yang dia berikan. Demikian juga dengan Rekab dan Baana, karena mereka membunuh Isiboset dan mereka memberitahukan kepada Daud bahwa mereka telah membunuh. Akhirnya di dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-12, Raja Daud memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Sungguh satu hal yang mulia yang ada dalam diri daripada Daud. Dia tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh hawa nafsu, oleh kedagingan. Padahal orang-orang yang membenci dia, ya, di dalam perang tentu dia harus membunuh mereka, tetapi itu tidak dia lakukan. Kalau kita membaca kisah tentang bagaimana dia membiarkan Saul hidup 2 kali, itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24, ketika Saul mencari dia di En-Gedi,
Dan Saul masuk ke dalam sebuah gua di Gunung Batu Kambing Hutan, 1 Samuel pasal yang ke-24. Dia masuk di gua, kemudian Daud memotong punca jubah daripada Saul, dan dia memberitahukan kepada Saul kalau dia ingin membunuh, ya, dia bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah, sehingga dia tidak membunuh Saul. Demikian juga di dalam pasal yang ke-26, 1 Samuel pasal yang ke-26, ketika Saul berkemah di Bukit Hakila dan dia dikelilingi oleh pasukannya, oleh pengawal-pengawalnya. Dia pergi di perkemahan daripada Saul, kemudian dia mengambil kendi daripada Saul dan senjatanya, dan dia memberitahukan kepada Saul dari jarak yang jauh bahwa ini senjata dan kendinya. Kalau dia mau membunuh Saul, dia dapat melakukannya dengan mudah. Bahkan dia katakan ada orang yang ingin membunuh dia, tapi dia menghalangi orang tersebut karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, tetapi dia tetap penuh dengan kasih. Sekalipun orang yang ada di hadapan dia berniat membunuh dia, bahkan Saul ingin menancapkan dia, bahkan melemparkan tombak kepada Daud, tetapi Daud melakukan satu gerakan yang akhirnya tombak itu tidak mengena kepadanya. Dan dalam banyak kejadian juga dia hampir dibunuh oleh anak buah daripada Saul, tetapi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap mengasihi, bahkan dia mengasihi orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang membenci dia. Ini satu contoh dan keteladanan bagaimana pada akhir zaman pun kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak hidup dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi biarlah hati kita dikuasai oleh kasih Kristus. Hati kita dikuasai oleh hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Dan tentunya kalau hati kita dikuasai oleh hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, penuh dengan kasih kepada sesama, maka yang akan keluar adalah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengampuni. Saya percaya kita hidup pada akhir zaman ini. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena saya dan saudara, atau kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita itu berharga di mata Tuhan. Kita telah dipanggil dan ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipanggil untuk menjadi sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, kita didorong untuk melihat contoh yang nyata juga dalam kehidupan daripada Daud. Hatinya tidak dikuasai oleh hawa nafsu, hatinya tidak dikuasai oleh kebencian. Untuk itu Allah mengangkat yang namanya Daud. Dia menjadi raja yang besar di Israel. Dia menjadi pemazmur yang disenangi. Bahkan dia menjadi pribadi yang berkenan di mata Allah. Demikian juga dengan saya dan saudara yang hidup pada akhir zaman ini. Mari kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Hati yang dikuasai oleh kasih Kristus, bukan hawa nafsu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.